Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, sahabat Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada henti-hentinya kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semuanya, wabil khusus adalah nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, sahabat Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, rasa-rasanya baru kita mulai menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita mulai menjalankan aktivitas amaliyah Ramadan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ternyata saat ini kita sudah sampai pada hari-hari terakhir penghujung dari Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Tentunya dengan beradanya kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita tidak lama akan segera berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya ada rasa kesedihan dalam diri kita, akan tetapi ada juga kegembiraan yang menyertai perpisahan kita dengan Ramadan pada tahun ini. Ikhwatal Islam, kita sedih berpisah dengan Syahrul Ramadan Al-Mubarak, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dilipat gandakan amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudha'afatul ajri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang mana Allah berikan peluang yang seluas-luasnya bagi kita semuanya untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibebaskan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedih karena bisa jadi kita belum optimal mengisi aktivitas Ramadan ini, amaliyah Ramadan ini. Sementara tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Ikhwatal Islam, di balik itu semuanya tentunya lisaimi farhatan, bagi hamba Allah yang menjalankan ibadah shaum ini memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, bahagia, senang ketika mereka bertemu dengan waktu untuk iftar, waktu untuk berbuka usai menjalankan ibadah shaum. Dan kebahagiaan yang lain adalah farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia, senang, gembira tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam rahimakumullah, rangkaian ibadah Ramadan, amal Ramadan yang kita jalankan, tentunya di antara hadaf min ahdaf shaumi Ramadan adalah
kita keluar dari madrasah Ramadan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita untuk senantiasa kembali kepada zat yang menciptakan kita semuanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tauhid, kembali kepada komitmen kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, ada 3 hakikat kembali kepada fitrah. Yang pertama adalah komitmen yang kuat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjauhi segala perbuatan yang bernilai dosa, kemudian juga siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang pertama adalah komitmen kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wujud dari pengakuan, ikrar kita, i'tiraf kita bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Khaliquna, Allah mudabbiruna, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita semuanya. Dan ini merupakan wujud dari mahabbah kita, kecintaan kita, dan ketaatan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nur ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, maka ucapan mereka adalah kami mendengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kembali kepada fitrah kita adalah kembali menguatkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang mengatur semuanya, dan kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, hakikat kembali kepada fitrah yang kedua adalah tentunya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang di situ ada dosa di hadapan kita. Tentunya sebagai hamba Allah yang telah di-training di dalam madrasah Ramadan, yang telah digembleng di madrasah Ramadan ini, setelah Allah Subhanahu wa taala insya Allah ampunkan dosa-dosa kita, maka tentunya tidak mudah bagi kita semuanya untuk melakukan perbuatan dosa, apalagi menyepelekan perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, as-saghair ataupun kabair. Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan, jika dilakukan dengan terus-menerus ma'al israr. Ikhwatul Islam rahimakumullah, tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kemudian melakukan kekeliruan, maka segera dia kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum
jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah hakikat kembali ke fitrah yang kedua. Kita jauhi perbuatan-perbuatan dosa, az-dzunubu wal ma'asi, dan apabila seorang hamba kemudian tergelincir, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang ketiga adalah tentunya ketika seorang hamba kembali kepada fitrahnya, maka dia harus siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudabbir, Allah yang mengatur semuanya. Pada bulan Ramadan, ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya untuk menjalankan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana as-saum adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kita imsak, menahan diri kita dari semua hal yang membatalkan puasa kita semenjak tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, semenjak terbit matahari hingga terbenam matahari. Dan itu bisa kita jalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diatur, kita disuruh oleh Allah, oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah saum, dan dengan kekuatan iman kita, ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah, kita jalankan dengan seoptimal mungkin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, dengan kembalinya kita kepada fitrah, kita siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita lebih kuat lagi, ditajdid, diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala di dalam surah Al-Jasiyah ayat 18, "Summa ja'alna 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, sebuah peraturan dari urusan agama ini, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Insya Allah dengan kembalinya kita kepada fitrah, kita siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, sahabat Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, ketika kita kembali kepada fitrah adalah kembali kepada dinul Islam, yakni kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti madrasah Ramadan dengan rangkaian ibadah yang ada, dengan segala hikmah yang ada, dengan segala pelajaran-pelajaran yang berharga. Itu semuanya sebagai bekal kehidupan kita untuk kehidupan pasca Ramadan, setelah kita keluar dari Ramadan. Ikhwatul Islam, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Tentunya setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunaka samarat. Di sana ada buah yang bisa kita petik. Di sana ada asar, ada pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita. Yang tentunya apa yang telah kita peroleh fi syahri Ramadan, termasuk di antaranya adalah rangkaian ibadah saum Ramadan ini memberikan pengaruh dampak yang positif dalam kehidupan kita, maka hendaknya tidak berhenti ketika kemudian Ramadan meninggalkan kita semuanya. Bahkan seharusnya terus kita jaga, kita pelihara, kita riayah untuk kehidupan setelah Ramadan. Atau dalam bahasa yang lainnya, bagaimana kita bisa jadikan hari-hari kita ke depan sebagaimana Ramadan, atau Ramadan selamanya, walaupun itu mungkin tidak sama
karena memang bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Akan tapi minimal hunaka ikhtiar. Di sana ada usaha, ada upaya, ada mujahadah untuk mempertahankan amal yang kita jalankan di bulan Ramadan ini untuk kehidupan setelah Ramadan, seakan-akan Ramadan itu berjalan terus selamanya. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Tentunya untuk menjadikan Ramadan senantiasa bersama kita semuanya, dampaknya ada dalam kehidupan kita, asarnya ada dalam kehidupan kita. Yang pertama yang perlu kita camkan kembali, kita tanamkan dalam diri kita adalah keikhlasan di dalam kita beramal. Menggapai ridha Allah, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mukhlishin lahuddin. Dan juga kita bisa kembali kepada hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Ramadan mengajarkan kita semuanya untuk ikhlas di dalam kita beribadah, ikhlas dalam kita beramal, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Inilah yang kita rasakan di bulan Ramadan. Kita ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Ibtigha'a wajhillah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan balasan dari Allah. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa menjalani shaum Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap perhitungan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini mengajarkan kita semuanya untuk terus menanamkan dalam diri kita, ketika kita beramal, apapun amal kita, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku untuk siapa? Lillah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, jamaah Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar al-asar, pengaruh dari ibadah Ramadan terus kita bawa sehingga terasa Ramadan menyertai kita selamanya. Makanya yang kedua, tentunya kita terus berupaya untuk menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meriayah iman kita, meriayah, memelihara, menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mewaspadai di hadapan kita adalah godaan-godaan syaitan. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Hakikatul iman, hakikat iman adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman bisa bertambah ketika kita terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya wa yanqusu bil ma'asi. Iman juga bisa berkurang ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala iyadzu billah. Oleh karena itu, ar-riayah penting bagi kita semuanya. Menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat para khutbah mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian
meninggal, wafat kecuali dalam kondisi muslim. Ikhwatal Islam, inilah kewajiban kita. Kita jaga, kita pertahankan iman kita, kita pertahankan takwa kita, kita tingkatkan takwa kita dengan terus menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah miftah kulli khairin. Kunci-kunci yang akan membuka kebaikan demi kebaikan ada dalam ketakwaan kita, ada dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim, niscaya pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit maupun dari bumi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan urusan dia, mudahkan urusan dia. Waja'allahu min amrihi yusra, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian al-asar, pengaruh dari madrasah Ramadan yang kita jalankan hendaknya menyertai kita semuanya di dalam hari-hari ke depan, seakan-akan Ramadan menyertai kita selamanya. Adalah tentunya kita berupaya untuk senantiasa menjalankan qiyamul lail, saum sunnah, dan ibadah-ibadah nafilah yang lainnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan kita alhamdulillahirabbil alamin bisa komitmen istiqamah untuk menjalankan qiyam Ramadan, menjalankan salat tarawih, menjalankan salat tahajud, salat fitir. Kita bisa bangun. Kemudian tentunya setelah kita berupaya selama sebulan penuh bisa bangun malam, salat malam, bisa tarawih, salat tahajud, maka hendaknya kita coba kita pertahankan kelanjutannya terus setelah kita keluar dari madrasah Ramadan. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan zakila. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Itulah yang dijalankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Itulah yang dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjalankan qiyamul lail, bahkan hatta yatafattar qadamah, sehingga kakinya sampai bengkak-bengkak, guna mewujudkan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Demikian pula dengan kita semuanya, ketika kita keluar dari madrasah Ramadan, selain qiyamul lailnya, terbuka peluang bagi kita semuanya untuk menjalankan ibadah-ibadah nafilah, saum sunnahnya. Ada saum Senin Kamis, ada saum Ayyamul Bid, ada saum Daud, ada juga ibadah yang lainnya, salat rawatibnya, salat duha, dan salat yang lainnya. Ikhwatul Islam rahimullah. Ini terbuka kesempatan untuk kita semuanya untuk terus kita jalankan ibadah-ibadah ini. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Bulan Ramadan dengan amaliyah yang ada mengajarkan kita semuanya untuk senantiasa beristighfar, bertaubat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya setelah kita keluar dari madrasah Ramadan juga kita terus pertahankan ini. Kita senantiasa mudawamatul istighfar, istimrar, berlanjut istighfarnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisi kita saat ini sedang mengalami wabah yang luar biasa. Tentunya di antara jalan untuk bisa mendapatkan kebebasan kembali kondisi seperti semula adalah di antaranya dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Wa qul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, bertobatlah kepadanya, maka niscaya Allah akan memberikan mata'an hasanah. Dan ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, thumma tubu ilaihi, bertaubatlah kepadanya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang banyak kepada kita semuanya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan memberikan kekuatan di atas kekuatan yang ada. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain juga Allah memerintahkan di sini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian adalah ghaffara, ay katsirul maghfirah, maha pemberi ampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka langit akan menurunkan hujan yang banyak kepada kalian yang membawa keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan berikan kalian harta yang banyak. Wa banin, dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan berikan kalian sungai-sungai yang mengalir air di situ. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Ini Al-Qur'anul Karim menyuruh kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita semuanya, ya ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaihi, wahai manusia beristighfarlah kepada Allah, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat yang lain adalah aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan kita beristighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, jawablah inni qarib, sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan saya akan mengabulkan doa orang yang meminta. Orang-orang yang mau berdoa meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tentunya hamba tersebut harus menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan ijabahkan doanya. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita semuanya senantiasa hidup bersama dengan Al-Qur'an. Nahnu nahya ma'al Qur'an wa fi dhilalil Qur'an. Kita sibukkan hari-hari kita dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Oleh karena itu Ramadan selain syahrul saum diberikan julukan juga adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, karena disitulah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu setelah kita mengalami madrasah yang luar biasa,
kita berakrab-akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita lipat gandakan mujahadah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka terus yuk kita bawa kebiasaan ini sampai kita keluar dari madrasah Ramadan untuk senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, tadabbur Al-Quranul Karim, bahkan menghafal Al-Quranul Karim. Insya Allah dengan itu semuanya kita akan mulia sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang mahir dalam baca Al-Qur'an, maka insyaallah ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan putus asa, jangan bersedih yang belum bisa baca Al-Quran, yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, terus berjuang, maka falahu ajran, baginya adalah 2 pahala. Pahala dia membacanya, pahala mujahadah dia untuk bisa melancarkan bacaannya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, Ramadan bulan Al-Quran. Ba'da Ramadan terus kita mulazamah dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sahabat-sahabat Al-Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala karena Al-Quran, karena mendakwahkan Al-Quran, karena mensyiarkan Al-Quran. Dan insya Allah selain saum Ramadan, Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. As-saum wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Sesungguhnya saum itu, puasa itu, dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada orang-orang yang dia berpuasa, yang dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Dia habiskan waktunya untuk bersama dengan Al-Quran. Dia tahan dirinya, hawa nafsunya karena puasa. Maka nanti di kemudian hari, saum kita, puasa kita, Al-Quran yang senantiasa kita baca, maka insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, Ramadan juga merupakan proses untuk tazkiyatun nufus kita, menjalani proses untuk mentazkiyah jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Dan tentunya dengan puasa Ramadan, dengan amaliyah Ramadan yang ada ini, merupakan bagian proses untuk mentazkiyah diri kita, jiwa kita. Kita bersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Lail berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Ramadan, bulan tazkiyatu an-nufus, bulan pembersihan jiwa kita. Oleh karena itu, setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, kita berupaya untuk terus berusaha kita bersihkan jiwa kita ini agar tetap bersih, sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jiwanya adalah bersih, bahkan menjadi jiwa yang mutmainnah, sehingga layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Ikhwatul Islam, jamaah Sanggar Al-Quran Mardani 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Apa yang ditarbiyah? Yang ditarbiyah adalah akhlak kita. Ramadan mengajarkan kita semuanya untuk senantiasa tetap sabar, kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk as-sidqu, memiliki kejujuran. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita, hifdzul lisan, menjaga pandangan kita, menahan amarah kita, memaafkan orang lain. Inilah madrasah Ramadan, mengajarkan kita untuk senantiasa berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hakikat saum tidak hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga saja, tapi lisan kita jaga, pandangan kita jaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bihi. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk, ya, dan perbuatan buruk, maka falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh puasanya orang yang tersebut. Falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tetapi hakikat dari ibadah puasa adalah semuanya kita berpuasa, dan juga diantaranya adalah kita harus bisa melipat gandakan kesabaran kita, bersyukur kita, kejujuran kita, menjaga lisan kita, jaga pandangan kita, menjaga amarah, dan apalagi memaafkan saudara kita yang lain. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan syahrul al-muwasah, bulan kedermawanan, bulan kepedulian, apalagi dalam kondisi yang kita semuanya mengalami dampak daripada terjadinya wabah sekarang ini. Maka uluran tangan kita, kepedulian kita tentunya akan sangat bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang lainnya. Oleh karena itu, kebiasaan kita di bulan Ramadan untuk senantiasa berinfak, bersedekah, dan juga menunaikan zakat, tentunya hal ini tidak terhenti di bulan Ramadan saja. Kita jadikan bulan-bulan berikutnya sebagai bulan untuk kita senantiasa peduli kepada sahabat kita, saudara kita. Kita berinfak, bersedekah, keluarkan zakat kita. Setiap hari ada 2 malaikat yang mendoakan kita semuanya. Ya. Yang satu malaikat dia mengatakan begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi hari ini khalafan, kebaikan-kebaikan di balik itu. Dan satu lagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya, nggak mau berinfak, nggak mau sedekah, talafan. Talafan bisa kebinasaan, bisa juga kerusakan. Walaiyazubillah. Oleh karena itu, dengan sedekah, insya Allah keberkahan akan bisa kita terima, dan orang lain akan merasakan manfaatnya. Mana qasamalun min sedaqatin. Harta tidak akan berkurang ketika kita bersedekah. Justru kebaikannya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita bersedekah. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ramadan juga mengajarkan kita semuanya untuk senantiasa menjaga silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Walaupun dalam kondisi keterbatasan seperti sekarang ini, tetapi silaturahim tetap kita jaga, kita pelihara. Mungkin tidak bisa bertatap muka langsung, tapi bisa lewat telepon, lewat WhatsApp, dan media-media yang lainnya. Terus kita jaga. Insya Allah setelah kita keluar dari madrasah Ramadan pun itu kita jaga silaturahimnya. Insya Allah dengan silaturahim akan menambah keberkahan kita, menambah rizki kita, menambah umur kita, keberkahan dari usia kita, insya Allah dengan silaturahim itu.
Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini yang tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki hari-hari terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melipat gandakan mujahadahnya, syadda mi'zarahu, dia kencangkan kainnya, kemudian wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya dengan salat, dengan berzikir, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya ikhwatal Islam rahimakumullah, wa aiqadha ahlahu, baginda Rasul membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anaknya untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Tentunya kita ingin bahagia bersama, kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan ayah bunda kita, dengan kakek kita. Nah, inilah ikhwatal Islam rahimakumullah. Ketika keluar dari madrasah Ramadan, kita harus punya semangat ini. Visi keluarga seorang muslim adalah bagaimana kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahagia, alhamdulillah, ketika dalam kondisi normal bisa silaturahim dengan keluarga kita, berkumpul dengan ayah bunda kita, dengan keluarga kita. Masya Allah, luar biasa. Alangkah bahagianya tatkala nanti di kemudian hari Allah kumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti di bulan Ramadan saja untuk berupaya bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'da Ramadan harus berusaha kita semuanya untuk berupaya sekuat tenaga, diri kita, kemudian keluarga kita bisa sama-sama berkumpul di surganya Allah, bisa diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini yang kita munajatkan di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu ya Allah, dan kami mohon surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika, dan kami berlindung dari kemurkaanmu ya Allah, dan dari nerakamu ya Allah. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan memberikan pelajaran, pengaruh, asar, dampak bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, tentunya kita terus berusaha untuk menjaga, memelihara pelajaran berharga yang kita jalankan di bulan Ramadan itu, sampai nanti di luar Ramadan kita berupaya untuk pertahankan, kita amalkan, sehingga Ramadan kali ini menjadi bekal untuk bisa insya Allah dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita sebenarnya tidak tahu apakah Allah akan memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tentunya kita berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah panjangkan usia kita, kita ditambah usia kita, maka insya Allah usia tersebut menjadi usia yang berkah, usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang dia panjang usianya, umurnya, dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya tetapi sa'a amalhu, perbuatannya buruk. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita berharap bahwasanya Ramadan kali ini dengan kondisi yang seperti ini tetap kita berupaya untuk menjadikan Ramadan yang kali ini lebih baik daripada Ramadan
tahun sebelumnya. Ingat sabda Rasulullah SAW, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Hadis rawahu al-Hakim. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dibanding dengan Ramadan yang sudah kita lalui. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Demikianlah sekelumit sedikit durus yang berharga dalam kehidupan kita di madrasah Ramadan tahun ini. Semoga hari-hari ke depan kita setelah nanti keluar dari madrasah Ramadan, Allah berikan taufik kepada kita semuanya, berikan hidayah kepada kita semuanya, berikan bimbingan kepada kita semua untuk menjadikan hari-hari kita ke depan sebagaimana hari-hari di bulan Ramadan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.